Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Nasya Ataya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pendugaan Serapan dan Emisi Karbon Dioksida pada Ruang Terbuka Hijau Balikambang di Kota Surakarta. Saat ini, perubahan iklim menjadi salah satu isu lingkungan yang paling serius di dunia. Penyebab utamanya adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, akibat berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan listrik, kendaraan bermotor, maupun pembakaran bahan bakar. Di tengah meningkatnya emisi tersebut, ruang terbuka hijau memiliki fungsi ekologis yang sangat penting karena vegetasi mampu menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis, kemudian menyimpannya dalam bentuk biomasa sebagai simpanan karbon. Namun demikian, muncul pertanyaan yang sangat penting, yaitu apakah ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan sudah mampu mengimbangi emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia di dalam kawasan tersebut? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar penelitian saya di Taman Balikambang, salah satu ruang terbuka hijau publik di Kota Surakarta. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, menghitung potensi biomasa, simpanan karbon dan serapan karbon dioksida pada vegetasi. Yang kedua, menghitung besarnya emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas di dalam kawasan Taman Balikambang. Dan yang ketiga, menganalisis kontribusi ruang terbuka hijau dalam menyerap emisi karbon dioksida tersebut. Penelitian ini dilakukan di Taman Balikambang Kota Surakarta yang merupakan ruang terbuka hijau publik dengan luas sekitar 12,8 hektar. Kawasan ini memiliki berbagai fungsi, mulai dari fungsi ekologis, rekreasi, konservasi, hingga edukasi, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji kemampuan ruang terbuka hijau dalam mitigasi perubahan iklim. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode sensus, di mana diameter pohon kemudian diukur sebagai dasar pendukaan biomasa menggunakan persamaan alometrik dengan metode non-destruktif. Selanjutnya, biomasa dikonversi menjadi simpanan karbon dan serapan karbon dioksida. Di sisi lain, emisi karbon dioksida dihitung berdasarkan aktivitas penggunaan listrik, LPG, dan kendaraan bermotor menggunakan data aktivitas serta faktor emisi nasional. Kemudian menganalisis kontribusi ruang terbuka hijau dalam menyerap emisi karbon dioksida yang dihasilkan di kawasan. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa Taman Balikambang memiliki 965 individu pohon yang terdiri atas 55 spesies. Berdasarkan hasil perhitungan, vegetasi di kawasan ini memiliki potensi biomasa sebesar 900,890 ton. Biomasa tersebut menyimpan karbon sebesar 423,418 ton karbon dan mampu menyerap karbon dioksida sebesar 1.553,945 ton CO2. Selain total serapan tersebut, vegetasi juga memiliki laju serapan karbon dioksida tahunan sebesar 36,139 ton CO2 per tahun. Namun, di sisi lain, aktivitas manusia di dalam kawasan menghasilkan emisi karbon dioksida sebesar 66,474 ton CO2 per tahun, yang sebagian besar berasal dari penggunaan listrik. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Taman Balikambang baru mampu menyerap sekitar 54,37% dari total emisi karbon dioksida yang dihasilkan di dalam kawasan. Artinya, masih terdapat 30,334 ton CO2 per tahun atau sekitar 45,63% emisi yang belum dapat diserap oleh vegetasi. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat dua rekomendasi utama. Yang pertama, untuk mempertahankan pohon-pohon yang sudah berumur tua karena memiliki nilai biomasa dan simpanan karbon yang lebih besar, sehingga memberikan kontribusi penyerapan karbon yang lebih tinggi. Yang kedua, mengurangi emisi dari aktivitas operasional kawasan, terutama melalui efisiensi penggunaan listrik dan pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.